Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast saya. Pertama-tama, saya ingin sekali mengatakan kata-kata sebagaimana yang sering dikatakan para content creator lain saat memulai opening dalam kontennya, yaitu jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat ke depannya, insya Allah. Oh ya, sebelum kita masuk lebih jauh, kita belum kenalan. Kenalkan, nama saya Muhammad Yudiansyah. Saya adalah peserta Latsar Kementerian Agama tahun 2022. Kenapa saya berkata demikian? Karena sesungguhnya podcast saya pada hari ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu saya mendapat tugas untuk membuat learning journal, di mana saya harus menceritakan tentang daily life atau daily in my life sebagai peserta Latsar Kementerian Agama tahun 2022. Dan tanpa harus berlama-lama lagi, ayo kita mulai masuk ke dalam ceritanya. Oke, kegiatan kita dimulai dengan briefing pagi, di mana kami para peserta Latsar Kementerian Agama tahun 2022 dikumpulkan dalam sebuah room Zoom meeting untuk selanjutnya dibagi menjadi 2 angkatan, yaitu angkatan 1 dan angkatan 2. Dan untuk selanjutnya lagi akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga lebih terfokus dan lebih terarah cara belajarnya. Dan alhamdulillah saya masuk ke dalam angkatan 2 dan kelompok 3. Nah, materi pertama kita adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Dalam wawasan kebangsaan ini, kita mengenal 4 konsensus dasar. Yang pertama ialah Pancasila. Pancasila adalah landasan yang kokoh dan tegak dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu atau laser, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang itu sendiri adalah landasan konstitusi negara Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara kita. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sekali perbedaan. Bukan hanya soal agama, namun suku, bahasa, tempat tinggal, bahkan pemikiran, adat istiadat, budaya yang juga banyak sekali perbedaan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan yang mengikat kita semua untuk tetap bersatu. Dan yang terakhir adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian materi kedua adalah tentang nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan ataupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI, yang sikap-sikap tersebut berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara dari berbagai ancaman. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional dan pertahanan negara, Pasal 7 ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila dan ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Itulah tadi materi-materi yang kita pelajari hari ini. Kenapa sih kita harus mempelajari materi-materi tersebut? Ya, jawabannya adalah karena kita ASN. ASN adalah garda terdepan dari jajaran pemerintahan. ASN itu adalah orang-orang dari pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan dikarenakan itu, ASN memang harus dibekali betul tentang wawasan kebangsaan dan penanaman nilai-nilai bela negara. Ya, untuk menghadapi ancaman AGHT, ASN harus mengetahui hal-hal tersebut. Oke, kalau begitu mungkin sekian dulu podcast saya pada hari ini.
Insya Allah ini bermanfaat dan insya Allah ini bisa diterima oleh para pendengar. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah-salah kata, salah-salah penyebutan. Ya, kita semua masih dalam tahap belajar, terutama aku. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau begitu, selamat malam dan selamat beristirahat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.